Umar bin Khattab adalah salah seorang pemimpin Islam yang sukses membawa Islam dikenal ke berbagai penjuru dunia. Beliau adalah salah satu contoh terbaik dari kepemimpinan yang adil, berpengetahuan luas, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Role model kepemimpinan Islam yang diprakarsai oleh Rasulullah selalu menghasilkan output pemimpin yang ideal. Salah satu sejarah yang melegenda dalam peradaban manusia adalah The Conquest of Constantinople atau penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad II. Beliau juga salah satu pemimpin yang menjadi inspirasi anak-anak muda untuk achieve hal-hal besar selama hidup mereka. Ada juga The Conquest of Jerusalem yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang diabadikan rakyat Palestina sebagai salah satu bagian sejarah yang membanggakan. Bahkan, Saladin dalam film The Kingdom of the Heaven digambarkan sebagai pemimpin yang disegani dan berperilaku adil. Kita saat ini sedang berada di episode menuju perhelatan Pesta Demokrasi Nasional 2024 dalam rangka memilih Presiden baru Indonesia. Beberapa waktu ke depan kita akan menemukan banyak sekali kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan koalisi tertentu yang mengatasnamakan dukungan terhadap salah satu dari calon presiden. Seluruh rakyat Indonesia menginginkan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Namun, kita akan menemukan segelintiran orang yang merasa tidak terlalu penting memilih siapa nanti yang akan menjadi presiden. Mereka tidak terlalu mempunyai antusiasme tinggi untuk menentukan siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan pasca Pak Jokowi. Toh, mereka pikir siapapun yang terpilih nanti tidak akan berdampak banyak pada kehidupan mereka. Di saat kebutuhan dasar, di saat kebutuhan pokok terus melambung tinggi, dan mereka harus tetap melanjutkan hidup yang berat lagi. Itu kata mereka. Video ini gue buat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan capres dan cawapres yang bakalan lu pilih nanti. Ada 3 hal penting dalam pandangan Islam yang dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang ideal. Tentunya poin-poin yang bakalan gue sebutin nanti tidak hanya berfokus pada capres dan cawapres. Lu bisa gunain itu untuk menentukan pemimpin yang bakalan lu pilih dalam organisasi, komunitas, masyarakat, dan lain sebagainya. Hal yang paling mendasar dari kepemimpinan adalah memilih pemimpin yang memiliki banyak kompetensi dalam berbagai pengetahuan. Tidak ada yang menyangkal kalau orang yang lebih tahu selalu dinomorsatukan di dalam satu golongan. Tidak ada satupun pemimpin yang dipilih dalam keadaan dia kurang pengetahuan. Dari zaman Rasulullah hingga zaman dinasti dan kerajaan Islam, kriteria pertama dari para calon penerus kekuasaan adalah yang paling banyak mempunyai pengetahuan. Outputnya jelas, agar tidak melakukan eksekusi secara asal-asalan. Kaitannya dengan pemilu 2024, kita butuh pemimpin yang mempunyai banyak pemahaman dari isu-isu dalam negeri dan internasional, pengetahuan yang mendalam tentang prinsip moral, agama, ekonomi, sosial budaya, keamanan, pendidikan, diplomasi, serta kemampuan untuk berpikir kritis dan analisis untuk mengambil keputusan yang bijak. Nggak gampang untuk memimpin bangsa sebesar kita, karena tugas kita di sini hanya untuk memilih calon presiden. Maka pilihlah presiden yang menurut lu mempunyai banyak kompetensi dalam berbagai macam pengetahuan. Salah satu framework ibadah tertinggi dalam Islam adalah zuhud. Zuhud dalam Islam mencerminkan kesederhanaan, keikhlasan, serta kesanggupan meninggalkan dunia yang berlebihan. Sebagai makhluk sosial, kita mengenal salah satu penyakit hati yang paling alamiah dan yang paling banyak ditemui dalam kehidupan kita, yaitu iri. Sekarang coba bayangkan begini, bagaimana jadinya jika pemimpin yang terpilih adalah orang yang senang mengumbar kemewahan di setiap gerak kesehariannya, di saat yang bersamaan para pengikutnya sedang berpikir keras bagaimana caranya bertahan hidup dan makan pada hari itu. Itu hal yang tidak kita inginkan.
Dan Islam sangat memperhatikan hal itu. Ingat kemudian bagaimana Umar hampir tidak dikenali oleh pengikutnya disebabkan apa yang ia kenakan tidak mencerminkan kebesaran sebagai Amirul Mukminin. Itu adalah salah satu contoh dari zuhud. Dalam konteks kepemimpinan, zuhud juga bisa diartikan sebagai rela berkorban dengan penuh keikhlasan dan juga berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dan hal-hal yang seperti itu adalah salah satu contoh ibadah yang pahalanya sangat amat besar di sisi Tuhan. Poin terakhir dari pemimpin ideal versi Islam adalah berbadan layaknya panglima perang. Poin terakhir ini mengacu pada kondisi fisik, di mana pemimpin harus memiliki kondisi tubuh yang sehat, yang bugar, yang kokoh, dan kuat mirip para panglima perang. Meskipun Islam lebih menekankan pada karakter dan moral pemimpin, keadaan fisik yang baik juga dapat mendukung pemimpin dalam menjalankan tugasnya dengan efisien. Pemimpin yang sehat dan bugar dapat menghadapi tantangan dan tekanan dengan lebih baik. Di Indonesia, di keadaan di mana pembangunan negeri menjadi tujuan utama kepemimpinan presiden, perlu kiranya pemimpin kita nanti mempunyai badan yang siap untuk bertarung melawan keadaan yang perlu dihadapi. Perlu digarisbawahi, berbadan seperti panglima, bukan pangkat sebagai panglima. Ketiga poin tadi gue sadur dari literatur perkembangan peradaban Islam dari masa ke masa, di mana aspek fisik, metafisik, dan kognitif harus bisa berjalan beriringan dalam diri seorang pemimpin. Gue secara pribadi selalu menerapkan 3 poin ini di saat gue harus memilih kandidat pemimpin yang sudah mencalonkan diri. Gue bakalan pilih pemimpin yang mempunyai poin paling banyak dari akumulasi uji kompetensi berdasarkan poin-poin tadi. Lalu bagaimana caranya kita tahu capres-cawapres kita mempunyai kompetensi pengetahuan yang luas? Disinilah kemudian kita mengenal istilah debat capres dan cawapres. Bagaimana kita tahu jawaban dari poin yang kedua? Lihat track record selama kepemimpinannya. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Lalu bagaimana dengan poin ketiga? Lihat bagaimana dia terjun langsung untuk menyelesaikan masalah yang ada. Gue bakalan tutup video ini dengan kutipan dari salah satu influencer hebat Indonesia, dan gue sangat suka banget dengan statementnya, Bro Raymond Chin. Dia bilang, kita butuh pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju tanpa meninggalkan yang terdahulu. Gue LD. Jika ada hal yang perlu ditambahkan, silahkan berkomentar. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.